Kembali lagi bersama kami, dan saat ini saya bersama kuasa hukum Ibtu Rudiana, Bang Pitra Romadoni. Bang Pitra, apa kabar? Ya, Bung Iqbal, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Pitra, ya. Saat ini kan memang tengah ramai tudingan-tudingan ya. ke Ibtu Rudiana, terutama mengenai kematian Vina. Ya. Terutama ketika munculnya saksi Dede yang menuding bahwa kesaksian yang dia berikan pada 2016 silam itu atas arahan dari Rudiana. Bagaimana menurut Bang Pitra? Yang pertama, saya di sini berbicara untuk keadilan, ya, khususnya keadilan bagi orang yang sudah meninggal dunia ataupun mati. Berjuang untuk para korban yang telah meninggalkan keluarganya, dalam hal ini almarhum Eki dan almarhum Vina. Walaupun saya bukan kuasa hukum Vina, tapi ini satu kesatuan dalam perkara ini yang tidak terlepas karena telah memakan dua korban anak jiwa yang telah meninggal dunia. Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Ibtu Rudiana, mulai dari tuduhan yang katanya direkayasa oleh Ibtu Rudiana, mulai dari tuduhan diarahkan oleh Pak Rudiana, sampai tuduhan almarhum ini bukanlah anak kandung Ibtu Rudiana dan almarhum ini katanya masih hidup. Semua tuduhan itu saya nyatakan itu adalah tidak benar. Tuduhan itu tidak benar? Tidak benar dan kita bantah. Perlu diketahui Bung Iqbal, bahwasanya Ibtu Rudiana itu tidak pernah merekayasa kasus ini. Apalagi beliau itu dahulunya pangkatnya Aibtu. Bagaimana dia bisa mengkondisikan kasus ini dengan pangkat Aibtu, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan di kejaksaan sampai ke pengadilan. Nah, tingkat pengadilan saja kan ada tiga tahap pentingkatan. Yang pertama pengadilan negeri, yang kedua pengadilan tinggi Jawa Barat, yang ketiga yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi kan semua ini sudah melalui proses pemeriksaan. Sehebat apa seorang Aibtu bisa mempengaruhi perkara, itu tidak masuk akal dan tidak logika. Terus ada yang katanya itu saksi atas nama Dede menuduh Ibtu Rudiana itu dia itu diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Itu nggak benar. Karena apa? Karena berdasarkan keterangan dia yang saya lihat di video itu, dia baru ketemu Pak Rudiana itu katanya tanggal 2 September. Ya, itu harus dibantah dengan fakta yang ada. Bahwasanya pada tanggal 31 Agustus itu, sebelum 2 September itu, Pak Rudiana ini telah ketemu Dede langsung pada pukul 14.00. Karena pencarian yang dilakukan penyisiran TKP yang dilakukan oleh Pak Rudiana itu sekitar pukul 10.00 WIB. Ya, dari lokasi flyover itu sampai ke SMP Negeri 11 itu, dan dia bukan hanya mereka aja yang ditanya, akan tetapi dia bertanya kepada beberapa warga masyarakat terkait dengan peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 tersebut. Nah, kemudian pada pukul 14.00 WIB-nya ini, tanggal 31 Agustus 2016 itu dia ketemu dengan Bapak Saudara Aep dan Dede. Gitu loh. Dan dia menanyakan langsung kepada Aib dan Dede, "Dek, apakah kalian pernah melihat ada kejadian tanggal 27 Agustus ini yang informasinya ke dia itu kecelakaan?" Kan begitu. Nah, terus disampaikan, "Saya kalau melihat kecelakaan tidak ada," kata mereka. Yang kami lihat itu adalah aksi pengejar-pengejaran dan pelemparan batu, tepatnya di depan SMP Negeri 11. Itu diucapkan oleh Dede? Iya, ada saksinya. Gitu, ada saksinya. Terus dipastikan lagi, benar nggak? Iya benar Pak, kata mereka gitu. Nah, ditunjukin Pak Rudiana sepeda motor yang biru biru kuning tadi ya. Nah, ditunjukin apakah sepeda ini seperti motornya. Yang mana? Tunjukin. Boleh Mohon maaf. Bisa ditampilkan ke kamera, ya. Bang Pitra. Ini sudah setelah kejadian ini ya. Ini motor setelah kejadian.
milik korban? almarhum Eki, iya. Almarhum. Nah, jadi diperlihatkan apakah sepeda motornya, iya benar warnanya ini yang kami lihat dikejar itu. Kan kata yang bersangkutan mereka berdua, Aib dan Dede. Nah, setelah itu tahu nggak kalian itu ciri-ciri daripada salah satu pelaku ini yang ikut melakukan pengejaran itu? Yang kami lihat itu ada toples di dahinya, katanya gitu. Dahi Eki atau dahi Vina? Dahi pelaku. Dahi pelaku. Salah satunya. Oke, dahi pelaku. Kan ciri-cirinya kan yang ciri-ciri. Kasih tahu lah itu ciri-cirinya. Setelah itu Pak Rudiana kasih nomor handphonenya kepada Aib. Gitu loh. Nah, kalau memang mengetahui nanti keberadaan mereka di mana yang kalian lihat itu pada malam kejadian ya, tolong hubungi saya gitu. Nah, kemudian setelah diberitahukan sekitar pukul 16.00 WIB itu Pak Rudiana itu ditelepon oleh Aib. Itulah bahwasanya para pelakunya ini telah kumpul di depan SMP Negeri 11 nongkrong. Nah, sebagai apa namanya, terutama itu ayah korban ya, dia datang ke lokasi tersebut dan dia membawa mereka untuk diserahkan kepada reskrim untuk didalami lebih lanjut apakah yang 8 orang ini terlibat atau tidak. Setelah ditanya di situ, ada 1 orang yang tidak terlibat dan itu langsung dipulangkan atas nama Aldi kan itu langsung dipulangkan. Tinggal 7 orang lagi di situ. Nah, setelah ditanyai oleh Pak Rudiana kurang lebih 15 menitan atau 20 menit kan gitu, sehingga di situ ia tanya kepada Jaya dan Sudirman. Selebihnya itu dia tidak tanya. Nah, setelah dia tanya Jaya dan Sudirman, mereka menerangkan perbuatannya itu dan lain-lain, diserahkanlah kepada Satreskrim Oke, baik Bang Pitra, maaf saya. Pitra Romadoni selaku pengacara Ibtu Rudiana mengungkap potret foto motor Eki yang belum pernah diperlihatkan ke publik. Dari foto yang diperlihatkan Pitra Romadoni, tidak ada bagian motor yang rusak atau pecah, hanya spakbor saja yang bengkok sehingga dia yakin Eki dan Pina bukan korban kecelakaan. Pitra Romadoni menunjukkan secara eksklusif keadaan motor Eki. Kini kasusnya ramai digaungkan sebagai kecelakaan tunggal, bukan dibunuh. Namun fakta di foto tersebut dikatakan Pitra Romadoni tidak memperlihatkan ada bagian yang rusak atau pecah. Lalu pada foto helm yang digunakan Eki menunjukkan kondisi yang tidak hancur. Namun keterangan Pitra Romadoni itu bisa dipatahkan oleh Adi, di mana muncul Adi mengaku lihat Eki dan Pina kecelakaan sebelumnya. Nah, saksi baru ini kembali muncul menemui politisi Deddy Mulyadi mengungkapkan terkait kasus kematian Pina Cirebon. Nah, Deddy Mulyadi mengungkapkan adanya seseorang yang mengaku pernah melihat insiden yang menewaskan Pina dan Eki pada tahun 2016 silam. Nah, sosok pria yang diketahui berasal dari Kudus itu meminta agar Deddy Mulyadi menyiapkan alat perekam guna sebagai pembuktian ucapannya. Nah, saksi Adi itu muncul menyebut bahwa ada kecelakaan yang melibatkan kendaraan Pina dan Eki di jembatan Flyover Talun di Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam. Nah, pertemuan Deddy Mulyadi dengan Adi itu terjadi di Yogyakarta sebelum hendak menghadiri acara ulang tahun Gus Miftah. Nah, Adi mengaku bahwa saat itu dia berangkat ke Cirebon untuk perjalanan spiritual. Nah, perjalanan Adi itu diakui bertepatan dengan peristiwa kematian Pina dan Eki. Karena saat itu Adi menyebut bahwa ada kecelakaan yang melibatkan kendaraan Pina dan Eki di jembatan Flyover Talun pada 27 Agustus 2016 silam. Nah, pria yang berprofesi tukang rongsok ini mengklaim bahwa dia menyaksikan jasad Pina dan Eki yang sudah tergeletak hingga dibawa mobil ke rumah sakit. Nah, Kang Deddy pun memastikan apakah benar kesaksian Adi melihat langsung kronologi Pina dan Eki mengalami kecelakaan. Nah, bahkan Adi pun berani bersaksi jika dirinya masih ingat jelas kejadian di malam hari itu. Dia juga mengungkapkan bahwa kondisi Pina sudah dalam keadaan tengkurap. Nah, Adi meyakini jika darah yang keluar dari belakang leher Eki berasal dari menghantam tiang listrik. Nah,
Di sisi lain, Adi juga mengaku tidak tahu menahu soal kasus pembunuhan Pina yang melibatkan 8 orang dipidana. Adi meyakini bahwa kematian Pina dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan. Bahkan Adi juga menantang untuk bertemu dengan saksi Suroto yang menyebut jika jasad Pina dalam kondisi pakaiannya terpelorot. Baik teman-teman, itulah informasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.